Tentang pusaka dan musyrik ini, sebenarnya yang namanya musyrik itu kan kita menduakan Allah dalam penyembahan. Artinya kita mengagungkan kebendaan sejajar dengan pengakuan kita kepada Allah, itu yang namanya musyrik semacam itu. Jadi kalau masyarakat sekitar kita memegang pusaka, itu tidak serta-merta kita musyrik, karena kita jelas memiliki sebuah keyakinan bahwa kita tidak mengagungkan pusaka tersebut sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah artinya. Kalau di era modern mungkin bahkan kita pengagungan kita atas harta itu jauh lebih tinggi daripada pengagungan kita sama pusaka. Artinya ketika kita mengagungkan pusaka tersebut serta-merta dikatakan musyrik. Orang-orang yang mengagungkan uang itu bisa jadi musyrik juga itu akhirnya. Tapi kan tidak ada pernah yang mengatakan demikian. Nah, kita coba merujuk sejarah sajalah. Dulu sejarahnya kenapa Khalid bin Walid itu pernah mengorbankan pasukannya sampai meninggal banyak dalam rangka untuk mengejar atau mencari mahkotanya yang hilang. Mahkotanya yang bukan mahkota, maunya apa itu, topi perang. Topi perang dulu. Karena ternyata jatuh pas perang, dia jatuh. Itu sampai dia memaksa seluruh anak buahnya agar mencari itu. Itu mengorbankan banyak nyawa. Sampai ada satu sahabat yang komplain sama Khalid bin Walid, bagaimana mungkin engkau mengorbankan sekian banyak nyawa hanya demi untuk mengembalikan apa itu topi baja yang hilang itu tadi. Artinya akhirnya Khalid bin Walid menceritakan, loh, saya mengejar topi baja yang hilang bukan karena topi bajanya, bukan, tetapi di dalam topi baja tersebut ada rambut Rasulullah SAW. Karena dia punya keyakinan, dia punya semangat, punya PD istilahnya. Ketika beliau menggunakan topi baju yang ada rambutnya Rasulullah, merasa tidak pernah terkalahkan. Loh, ini tapi beliau tetap yakin bahwa itu bukan berarti dia mengagungkan rambut Rasulullah, bukan. Tapi dia tetap mengagungnya tidak sama ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyembah rambut itu, bukan. Nah, ini kan pusaka. Kalau dalam makna kita itu merupakan makna pusaka. Kenapa kok sampai rambutnya Rasulullah diperjuangkan demikian, bahkan nyawa dikorbankan demi mendapatkannya kembali, agar itu tidak sampai terbawa oleh orang-orang kafir. Jadi merasa tidak rela ketika rambut Rasulullah disentuh oleh orang non-muslim. Nanti beliau semacam itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia ketika memegang pedang Dzulfaqar, itu dia punya kepedean yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Sayyidina Ali di pedang Dzulfaqar namanya, ada itu dua niki. Nah, terhadap pusaka mungkin keris atau mbak pleret mungkin semacam itu loh. Kita punya semacam itu agak pede. Loh, sama Sayyidina Ali juga demikian. Ketika dia memegang pedang Dzulfaqar itu, dia pedenya lebih tinggi daripada yang ketika tidak memegang itu. Nah, ini tidak pernah ada yang mengatakan syirik sama sekali. Artinya bahwa tradisi kita semakin pede ketika memiliki sebuah pusaka itu bukan serta-merta kita dianggap mengagungkan pusaka seperti kita mengagungkan Allah, tidak. Nah, ini kita jujur saja, kita kadang-kadang tetap orang itu ketika kita menggunakan senjata itu kan bukan berarti kita mengandalkan senjata, kan tidak. Tetap yang kita andalkan Allah. Ketika kita mengandalkan senjata ini punya kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah, syirik juga kita akhirnya. Dan kita jujur semacam itu. Sehingga ini hati-hati ketika kalau paling betul setuju yang musik itu tanpa dikaji lebih dalam. Orang bawa pusaka, bawa apa itu, bawa batu, dikatakan dulu orang itu tidak meyakini bahwa itu merupakan batu itu memiliki kekuatan tanpa izin Allah. Tidak ada yang meyakini demikian. Tapi dia meyakini bahwa Allah akan memberi, dia punya harapan dengan memegang ini, saya akan lebih semangat, lebih kuat untuk menghadapi musuh. Nah, ini tetap kita juga melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar. Contohnya ngeten, cara wong lunga-lunga, kita pergi-pergi itu, ketika kita pegang uang masuk ke toko, mesti akan lebih pede daripada kita tidak pegang uang. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan orang yang pede karena pegang uang dikatakan syirik. Loh, dia pedenya karena dia pegang uang. Andai kata dia setiap memegang sesuatu benda itu dikatakan syirik karena dia mengandalkan itu dikatakan syirik, tentunya orang pegang uang pun juga dikatakan syirik. Tapi tidak pernah ada yang mengatakan demikian. Loh, ini kecuali dalam kajian ulama-ulama tasawuf itu, ulama tasawuf itu berbeda, itu ya tidak hanya sekedar tidak sekedar pusaka toh yang menjadikan syirik itu. Meskipun itu tidak kita maknai syirik berarti kita keluar dari iman. Orang kalau kita
lebih mengandalkan apa yang ada di genggaman kita melebihi daripada apa yang kekuatan Allah, tentunya itu masuk kategori syirik. Kata kajian ulama tasawuf kan demikian. Sehingga orang-orang itu kalau menggunakan kajian ini banyak orang yang syirik juga. Tapi ulama-ulama tersebut tidak pernah mengkategorikan syiriknya dalam arti dia kafir atau keluar dari agama, tidak. Tetapi dikatakan syirik fil amal. Syirik fil amal itu tidak sampai menjadikan dia lepas sangka iman, tidak semacam itu. Lalu kalau sering niki orang-orang yang di dalam televisi, dalam media sosial itu terlalu berlebihan lah ketika menjustis seseorang dikatakan syirik hanya karena dia menyimpan sebuah peninggalan apa, itu sangat berlebihan. Nah, coba itu peninggalan Rasul yang ada di museum itu diabadikan, itu kan tidak, tentunya dalam rangka pengagungan, itu tidak hanya dilihat dari sisi sejarahnya atau tidak, tetapi sangat jagoan. Kita pernah lihat itu di videonya itu ketika bagaimana gelas Rasulullah diiring sekian seorang presiden mana itu yang mengiring gelas Rasul, dikawal sekian banyak orang dan itu dipertontonkan orang banyak. Itu kan karena apa? Karena itu menganggap sesuatu yang sangat penting. Ini pernah dipegang oleh Rasulullah. Dulu ketika sahabat melihat mangkok Rasulullah itu, kadang-kadang bertanya, dulu Rasulullah ketika meminumnya dari bibir beliau menempel yang mana, itu diteliti betul. Menempel suhu, dia berusaha untuk ikut menempel minum dari sisi yang dulu pernah diminum oleh Rasulullah. Jadi sampai seperti itu. Sama tadi yang ketika para sahabat dalam cerita perang Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, di mana ketika Rasulullah melakukan tahallul karena ihsor itu, tahallul itu rambutnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini bukan, tidak mungkin Rasulullah ketika itu syirik, Allah tidak melarang, tidak mungkin. Nyatanya Rasulullah membiarkan, itu berarti apa? Bahwa kecintaan mereka kepada Rasulullah itu tidak berarti menjadikan dia syirik, tidak. Hanya merasa iman rambutnya Kanjeng Nabi kok kelengseh, tinggal lemah, itu rasa iman. Dia disimpan. Banyak yang disimpan ketika dia dibawa di rumah, ada yang diletakkan di botol. Ketika nanti ada orang sakit itu dikasih air itu diminumkan kepada orang sakit dalam rangka istighfar. Sahabat banyak yang melakukan hal demikian. Nah, ini tidak ada yang mengatakan syirik. Sehingga propaganda syirik yang dikembangkan di Islam kayak Wahabi, orang Salafi ini pun tidak ada sepakat. Kalau tidak sepakat sini, bahkan kalau di Arab Saudi itu kan ya baru-baru saja di saat pemerintahan Raja Saud itulah yang mulai adanya itu ketika pemerintahan resmi berpindah ke dinasti Saudi itu. Sebelumnya yang berkuasa di sana ulama-ulama yang sama persis dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Jawa, termasuk ngalap berkah tadi. Nah, ini dalam makna tertentu dikatakan sebagai makna ngalap berkah. Cuman memang kadang-kadang ada yang berlebihan, orang yang menganggap menuhankan pusaka itu yang perlu hati-hati itu. Sehingga dia merasa loyo betul ketika pusakanya tidak ada, merasa wajib jelas apes. Nah, itu terlalu berlebihan. Tetap kita berusaha, meskipun kita pegang pusaka, bukan pusaka itu yang menjadi sumber kekuatan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu mengondisikan hati kita semacam itu, insya Allah aman dari syirik-syirik itu, kita aman. Good.